Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama gue Rizwan di channel Indonesia di konten warisan wawancara Rizwan, ya gak? Seperti biasa kali ini ditemani oleh mobil yang spesial. Jarang ngeliat mobil ini ya, kalian jarang ya. Nah ini kita akan ngobrol dengan mobil di samping ini yang spesial sama dua tamu spesial gue yang jauh-jauh datang dari Bandung. Terima kasih Mas Ugi udah datang. Terima kasih Pak Jonar sama Mas Ari. Sehat Mas? Thank you Mas, sehat alhamdulillah. Waduh, Mas Ari ini terakhir ketemu sih di Bandung, di Jakarta ya Mas Ari ya? Bandung Mas. Bandung ya? Jadi Mas Ari dan Mas Gugi ini orang Bandung, sama Mas Ari ini gue kenal udah lumayan lama. Ini salah satu, kalau kalian dengar, gue sempet pernah cerita di YouTube kalau gue pernah nungguin orang di Dutamas karena starletnya cakep banget pakai Carson Super 6 Evo belakangnya. Iya, belakangnya pakai Carson. Gue tuh jongkok tuh di trotoar. Nah ini orangnya. Ampun. Ini orangnya yang saya tungguin. Lama nih. Dari jauh Mas, gue ngeliat mobil itu gini. Ini mobil apaan pakai emblem Carson? Emblemnya Carson kan? Ya, pede banget ya. Gue datengin, anjing starlet kotak. Lihat. Knalpotnya Carson juga. Lihat dari samping, anjing, Carson Super 6 Evo 19. Dan ternyata mobil itu pernah gue lihat beberapa kali di dekat rumah gue di Bintaro. Yes. Saat itu orang belum pakai HID, beliau udah pakai. Gila, warna silver S-Class. Yoi. Bener ya? S-Class tuh Mas, zaman itu. S-Class wannabe Mas. Ya. Iya. Walaupun lebih mirip. S juga kan Starlet Mas. Depannya. Walaupun 130. miripnya sama ini apa? Hyundai Trajet. Hyundai Trajet. Iya mirip juga sih. Karena S130 itu waktu itu gue pernah tuh sama almarhum Bos Freddy, mobil gue pakai dikerudungin mau ngecat waktu itu di New Face. Keluar lah dia. Dim, ada yang mau ngecat? Iya tuh bos, S-Class. Wah, mahal dong kalau S-Class Mas. Itu dikerudungin. Kok kecil banget? Buka Starlet. Buka. S130 bos, karena velgnya S-Class. S130, 1.300. Starlet. Tapi kalau beliau udah pakai Super 6 Evo 19. Gue dulu masih pakai Sportline. Nah, kesannya udah gini nih. Bukan dangak kali gue ngeliatnya gitu lurus tuh ke atas tuh. Dia udah pakai 19. Laku tahun berapa tuh Mas waktu itu? 2005-an ya? 2007. 2007 itu ya? 2007. Nah, jual mobil tahun? Jualnya? Nah, gue pakai tuh 2001. Mobil tuh sold ke temen 2007. 2007, tapi saat pakai Super 6 Evo 2005-an gitu apa 2006? Ya, 2005 ya Mas ya? 2005. Kalau nggak salah 2005 sampai 2007. Terus pas dijual tuh waktu itu zaman apa ya, dikasih Mono 4 kalau nggak salah Mas. Gue jualnya. Itu tuh masuk kontainer pipa spraynya meledak. Iya. Gue dianterin sama Mas Adi waktu itu evaporator ya meledak ya. Evap gue meledak, tahu-tahu udah nyampe Tanjung Priok, dalam kabin gue kayak fogging Mas. Oh, gara-gara itu meledak? Tahu-tahu gue pamit terakhir kali ke mobil gue, terus lagi gue ajak ngomong, tahu-tahu Oke, itu gue berhenti, buka pintu yang pada panik tuh yang nganterin yang Mas kenapa mas? Evap gue kayaknya majus Mas. Kalau gue sih ngeliat kabin mobil udah biasa. Iya. Gue panik tuh. Mana mobil mau dikasih ke orang lagi. Itu laku kemana sih Mas? Laku kemana? Makassar. Makanya dikirim ke Tanjung Priok. Waktu itu dikirimnya ke Tanjung Priok, dianterin lah sama Mas Adi, sama Mas Adam, sama Mas Ranu ya. Iya Mas Ranu gitu ya? Iya, kalau nggak salah waktu itu berempat kita tuh. Nah ini sering jadi korban Ranu, benar. Kemana nih di bawah ngider gitu. Nah ini yang gue pernah ceritain itu mobilnya Mas Ari yang kebetulan pemilik bengkel M8 Garage ya Mas Ari ya di Bandung yang bangun mobil di samping gue ini. Jadi buat teman-teman yang lagi nonton nih, kita kayak obrolan bakalan lama karena mungkin kalian juga mobil apa tuh ya, nanti kita akan bahas tentang cerita sama mobilnya di warisan kali ini. Jadi jangan lupa support kita terus dengan cara subscribe, like, share, sama komennya. Terus juga yang lagi cari official merchandise dari Dielet Indonesia bisa langsung cek ke Tokopedia sama Shopee-nya Dielet Indonesia. Dan juga jangan lupa buat teman-teman yang ikutan Lucky Draw atau yang malah belum ikutan, kita ada Lucky Draw Honda Jazz GK5 yang ada di belakang kita ini. Gimana cara dapetinnya? Kalian cuma tinggal belanja ke 4 sponsor kita, yaitu Penta Prima Paint, Atomize Kaca Film, BF Goodrich, dan juga Broom. Buat spesial buat teman-teman semua yang belum pasang kaca film,
Atom Ice Kaca Film nyediain diskon 10% asal kalian capture nih referral code yang ada di atas. Bisa langsung dapetin diskon 10%. Jadi langsung aja belanja, ya nggak? Nah, buat teman-teman yang penasaran nih, langsung aja kita bahas. Jadi kita ngobrol sama Mas Gugi dulu kali ya, Mas Gugi ya? Boleh. Mas, ngomong-ngomong untuk mobil ini, Iya. ini jenis mobil apa, tipenya apa, sama tahun berapa? Ini jenis Renault 5TL. 5TL, tapi bukan Mio, Renault ini. Tahun 81. Tahun 81? Betul. Oke. Kalau memang 2 pintu atau gimana, Mas? Yang masuk di Indonesia setahu saya 2 pintu. Yang seri 5TL. Malah terbalik ya? Ya. Yang masuk Indonesia-nya malah yang 2 pintu. 2 pintu. Tapi di dunia ada yang 4 pintunya? Ada. Nah, ini Namanya Indonesia yang 5 GTL kalau nggak salah. 5 GTR. Ya. Oh, ada G-nya. Ya, GTL-nya. Oke, ini lumayan aneh nih. Biasanya yang masuk di Indonesia itu malah varian yang pintunya lebih banyak. Karena mungkin di sini masyarakat lebih banyak kali ya. Kalau yang 2 pintu jadinya nggak laku. Nah, ini malah yang masuknya 2 pintu, bukan yang 4 pintu. Ya. Betul. Nah, Mas Gugi, ini mobil dapatnya tahun berapa? Apa dari baru malah? Enggak, ini bukan dari baru. Sebenarnya ini mobil om saya sih sebenarnya. Oke. Awal mulanya ceritanya, jadi om saya itu memang demen pengen nyari Renault 5TL Oke. dulunya, karena tinggal di Bandung waktu masih kuliah. Nah, udah beres kuliah, kerja, punya penghasilan, nyari tuh 5TL. Ternyata ada di Bandung, belilah. Nah, udah dipakai. Nah, karena dekat dengan keluarga, om udah termasuk dekat. Kebetulan di keluarga saya pada saat itu nggak ada mobil. Oke. Nggak ada mobil. Dipinjem lah 5TL ini. 5TL ini. Tapi belinya tahun berapa tuh Mas waktu itu? Beli di Ya, sayanya. ya omnya beli. Om sekitar tahun 93. Oke, 93, oke. Ya, nah waktu itu statusnya ya stok lah, mobilnya lucu karena lucu. Terus om boleh pinjam mobilnya nggak? Ya karena mungkin om saya nggak ada mobil nih. Iya, Kayak iya. kita sehari-hari di keluarga saya. Ya kasih pinjam dulu. Nah, dipakai terus akhirnya ibu saya udahlah dibeli aja. Oke, nggak enak nih karena Nggak ya. enak, udah. Sementara kan om saya, aduh, memang kepengennya mobil ini kan, tapi mungkin karena nggak enak juga, ya udahlah tiba-tiba ada transferan masuk ke rekening om saya. Biasanya godek tuh kalau udah kayak gitu. Mau dibalikin, biasa do, balikin enggak. Ya udah. TKS, terima kasih. Tapi waktu untuk jumlahnya saya juga kurang tahu ya, pada itu saya masih SMP lah, masalah SMP. Tiba-tiba ya lihat di garasi, waktu itu udah tahu ya, ada mobil apa nih. Ya tampilannya standar banget. Oh, pertama kali, standar orisinil. Standar banget, orisinil ya, mobil tua zamannya ya, Iya. tinggi, warna coklat kopi. Iya. Ban sayur ya, ban kurus. Ban sayur. Ban sayur. Iya, tampaknya tuh ya. Ban sayur, ya udah, itu ya dipakai keluarga saya. Dari kakak saya yang pertama, kemudian kita 5 bersaudara. Oke. Kakak yang pertama, kedua, ketiga, sampai adik saya itu pakai aktivitas sehari-hari. Ganti-gantian berarti nih Mas ya? Gantian, betul. Ya jadi siapa yang ada punya duit bensin ya udah itu yang pakai. Iya. Nah katanya kalau misalnya pas udah beres saya pakai, bensinnya kosong tuh. Nggak ada abang-abangnya yang ngisiin. Iya nggak? Ya itu jadi Kalau berarti kalau anak paling gede yang pakai mesti ada bensinnya tuh ya buat yang di bawahnya ya Mas ya berarti. ya? Dulu pada saat itu bensin 5.000 cukup keliling Bandung. Benar. Cukup. Karena ya irit juga ya. Nah, irit sekarang juga. jangan coba-coba isi 5.000 kayak yang Bandung. Yang ada lu nyusahin orang. Jadi ya sekarang. Nah kebetulan memang di keluarga saya yang ibaratnya suka ngurus lah, Iya. nyuci-nyuci, Iya. ya sampai ikut komunitas, Oke. masuk. Karena pada saat itu SMA pakai, ya pada saat itu SMA ya teman-teman yang lain pada pakai mobil eranya tahun 90-an ya Genio, Starlet, saya pakai ini sendiri. Tapi 2 pintu. 2 pintu. Itu mobil baru.
Sini 2 pintu, Bos. Saya setelan ya bapak-bapak banget gitu kan. Oh iya. Karena masih belum dia bisa apa-apain nih, Mas Betul, nih. belum ngerti patokannya gimana gitu kan. Ya udah, pede aja pakai gitu kan. Sampai pas kuliah masuk kebetulan di sekelas ada yang bawa 5TL juga. Oh gitu. Betul, teman sekelas waktu itu belum kenal. Oke. Terus dia yang bawa duluan. Kalau saya waktu itu masih inilah, kadang-kadang pakai, kadang-kadang nggak pakai. Ya udah, kenalan, ngobrol, ternyata termasuk teman saya udah almarhum. Oke. Niko namanya. Itu ibaratnya sekretariatnya, dia punya 3 kayak gini 5TL. Sekretariatnya anjir. Iya. Ini 3 sih mulai dalam ya Mas Ari ya, mulai dalam lah ya. Punya 3 sih dalam sih, dalam. Nah, punya 3, ya udahlah ikut join di komunitasnya gitu. Baru kenal. Berarti Mas pakai mobil ini dari SMP, SMA? SMA. Mas ketemu masuk komunitasnya, itu berarti kuliah dong? Kuliah, betul. Nah, di era Mas SMA yang dimana ya kita sama-sama tahu lah Mas ya, anak SMA itu pasti uang jajannya terbatas, semua segala macam. Pakai mobil satu, mobilnya nggak common. Iya. Ya, mobilnya nggak common. Betul. Udah gitu yang kedua, mobilnya udah cukup berumur dibanding teman-teman SMA yang tadi Mas cerita. Betul. Kalau ngomongin Mas spare part kan nggak nyambung ya. Nggak nyambung, Jadinya ya betul. kalau itu, lu ganti sen, ini, gue nggak ada lagi di toko itu sen gua gitu. Nah, pernah punya kesulitan nggak sih Mas selama dari SMA sampai kuliah sampai akhirnya ketemu komunitas nih? Kalau komunitas pasti kan Ya, udah udah. pembahasannya udah mulai Betul. segmented ya, udah mulai tahu, udah mulai belajar. Selama yang Mas secara general ini nih, Paling waktu zaman SMA pakai aja ya, maksudnya belum kenal modif-modif gimana lah. atau malah enggak untuk perawatannya gitu Oh, perawatannya Mas? Iya. Apa mobilnya nggak pernah kenapa-napa? Dulu kepikirannya meskipun mobil tua pakai aja ya, jadi nggak kepikiran takut mogok gitu. Malah aman Mas? Aman sih, ya cuman ada aja sih ya namanya ya cerita Mas Adi bilang ngebul di dalam gitu, konslet gitu ya. Iya. Ada aja sih ya, apa knalpot putih semuanya, ring secara kena, pintu kebuka sendiri, ya gitulah. Itu gaib, bukan nggak gaib ya Mas kalau pintu kebuka sendiri ya? Ya kadang kan mungkin karat atau gimana ya. Iya, gitu sih. Ya dulu mungkin nggak tahu kepikirannya, mungkin masih ada kakak kali ya yang ngurus-ngurus gitu, jadi saya Oh pakai iya. jadi saya tinggal pakai doang tuh. Enaknya jadi adek gitu. Jadi belum kenal lah bengkel. Iya. Kenal. Tapi kan ini juga butuh, ya maksudnya kayak anak muda nih pakai mobil yang kayak gitu, gue malah sekarang lebih di-appreciate kalau anak muda malah pakai mobil yang berumur sebenarnya. Betul. Karena kan ekstra perhatiannya dibanding mau mobil yang beli baru gitu ya. Makanya tadi pas ngomong, Mas pakai kan lama berarti kan dengan teman-teman gitu segala macam sih. Makanya tanya apakah menemukan kesulitan apa enggak nih gitu. Ternyata malah enggak, normal-normal aja Mas ya. Ya pada saat itu ya dibilang normal banget sih enggak ya, cuman ya udahlah ya pakai aja. Iya, pakai. Mogok di jalan ya udah gitu. Tapi nggak ada kesan mau yang kayak ini kayaknya mau ganti aja gitu. Pada saat itu kan kita masih pada sekolah semua ya. Jadi belum kepikiran sih. Ya udah aja, terima aja lah, pakai aja yang ada gitu ya Mas ya. Garasi ya udah. Iya. sih. Mas masuk kuliah baru ketemu komunitasnya itu tuh. Betul. Baru tuh mulai ngulik atau gimana Mas? Ya ngulik, ngobrol-ngobrol, dandaninnya gimana, gitu-gitu sih. Biasanya Bengkel- setelan yang saat itu kayak gimana Mas setelannya? Pada saat itu di komunitas yang saya lihat ya yang penting mobil jalan ngebut. Oh, oke. Jadi lebih ke performance nih ya? Ya performance, ya beberapa kan kalau komunitas gini dari segala generasi ya, dari Iya. yang udah bapak-bapak. Benar. Malah saya lebih suka karena ya mungkin bapak-bapak juga kayak anak-anak juga gitu, jadi nyambung main ya. Iya, gitu. iya, Jadi iya, nggak iya. yang sepantaran. Karena aja. ngomongin hobi nih. Betul. Iya betul, kan? betul, Ya jadi betul. ya udah nyampur aja gitu. Betul, Iya. nyampur aja. Gitu sih. Oh lah, malah ke performance. Ya. Pertama kali yang Mas kutak-kutik nih mobil di tahun berapa Mas? Maksudnya udah berarti kan kalau ini kan masih dipakai bareng-bareng nih. Iya. Sampai akhirnya Mas memutuskan buat kayak ini mobil gue suka, mau diterusin gitu. Betul. Mulai sih jadi pada saat itu emang dipakai harian, mulai masuk komunitas dan tipis-tipis gitu ya.
kuliah sih ya, kuliah Oh. kuliah pada saat itu sering. Apa yang pertama kali dilakuin, Mas? Waktu itu ada yang jual bumper Oke. depan. Bumper depan ini termasuknya ini versi yang turbo, Alpine turbo. Oke. Jadi orinya itu bumpernya tipis. Oke. Jadi kurang enak sih. Iya, iya, Jadi iya, kelihatan sih rangka bawahnya gitu kan. Oh, iya Gitu. iya iya, pendek jadi ya Pendek, bumpernya Mas ya. pendek, Iya iya gitu. iya iya iya. Bumper itu dapat Ada fog lamp-nya juga? Yang aslinya? Ada. Oh, ada, oke. Cuman pada saat itu kosongan. Oke. Kosongan. Bumper terus mulai itu pendekin. Oke, ini Ceperin. pendekinnya kaki-kakinya bentuknya kayak gimana, Mas? Torsi, sistem torsi. Jadi tinggal puter Depan belakang. depan belakang. Oke. Cuman maksudnya puternya nggak semudah yang ini ya, cuman puter gitu nggak. Oh, Tetap- oke. tetap montir sih yang lebih ngerti. Iya, Ada iya, iya. Puterannya gimana. Kadang kalau yang belum paham pada saat itu diukur pas jadi miring sebelah gitu. Kalau yang belum paham ya. Iya 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 Jadi, iya 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 iya. nggak bisa sekali jadi. Oke. Pendekin nih Mas nih, pasti velg standar. Pelek standar. Oke. Gitu. Pelek standarnya lucunya waktu itu peleknya lubang 3 ya. Lubang 3. Ini lucu sih. Ini PCD-nya PCD-nya. 3. Jadi kalau Nggak ngerti. iya. 3 kali berapa? Saya nggak ngerti, nggak ngukur juga ya. Jadi kalau di Saranande kayaknya nama bautnya 2, nggak cuma 1. Bang, bubut baut 5. Hah? 2 dong Pak nambahnya. Ini Iya, lagi iya. baut 400 sekarang ya? Iya, 400. Pas. Iya, velg lubang 3 agak susah juga ya Mas nyarinya ya. Iya. Susah nyarinya dan susah pada saat ganti roda. Nggak gampang. Oh ya? Misalnya kan kalau P4 CP kan tinggal 2 dapat udah langsung 2 yang Oh bawah kena. iya. Ini bautnya baru baut- 1, yang 2 lagi nyari tuh. Oh berarti bautnya tuh dari luar ke dalam atau dari dalam keluar Mas? Dari dalam keluar. Oke, mobil Jepang berarti Iya, ya. Jepang, Oke. betul. Mulai gitu. Itu nyari tuh. Iya, iya. Lumayan berat ya. Iya, iya. Ya, nyari pas udah dapat 2 baru dapat ketiganya. Lucu banget. Bautnya 3 teman-teman. Bautnya 3. Kalau mau mobil baru sekarang mungkin Smart ya yang bautnya 3 ya. Ya, smart, betul. Aneh banget. Terus ganti velg masih gitu Nah, sebelum ganti ganti ban. pelek itu ada cerita lucu juga. Jadi modifikasinya waktu di komunitas waktu lihat ini kok bannya tipis-tipis amat ya, maksudnya Hah? kan maksudnya pelek 13 baut 3 tapi kok bisa pakai dop pada saat itu 36 ya, 36 ya. Oke, 15 ya. Banyaknya pakai itu. Terus kok bisa ya? Nggak taunya kan dilihat dia pasti pakai pelek standarnya. Oke. Karena si pelek standar itu ada drat di tengah, Di dopnya. di pelek, di Oke. pelek. Nah, dia kali asalnya orinya peleknya itu ada dop, memang tengahnya kayak VW lah. Oke, ya ya Cuman, ya. Ada bautnya. ada bautnya, nggak Ya. sistem ngejeplak gitu, ada bautnya. Difungsiin lah, diakalin. Oke. Beli dop 36, ring 15 kan? Ya. Dipapas dalamannya. Dalamnya, jadi Si rata. Kawatnya, Iya. kancing-kancingnya papas, taplokin, bor tengahnya Baut. bau. Hasil. Jadi kayak misalnya Bannya tipis jadi jadinya. bannya tipis. Kemakan dop. Iya, Low makan profile. Iya, iya. Instan langsung. Ya zaman dulu kan kalau Mas Ari kan beda ya, tipisnya emang bener gitu Oh, kan. makanya segini bos bannya. Jadi ya tipis sih, wah, keren sih pada saat itu ya. Saya juga ikutan, cuman saya pakai dulu ya. Mas Ari kan Monty asli ya. Saya Monty KW alias dopnya Absolut. Dopnya absolut. Dopnya mah baut 5 ya. Baut Iya, lima. benar. Iya. Berarti itu jadi ban tipis secara instan. Betul. Tapi kreatif. Ya, saat itu. Benar, jadi gue ngomongin ini kreatif itu bisa dari macam mas, karena itu Iya, kreatif bentuknya. betul. Jadi looks-nya tetap dilihat dari samping enak, Enak. Ya. tapi nggak mengorbankan banyak budget gitu, sama nggak Iya. terlalu banyak ngerubah jadinya. Betul. Itu kelebihan Indonesia, kreatif, ya kan? Cakep Nah, sih pas parkir. pas parkir cakep, Pas jalan. kan goyang. Kadang kan harusnya megangnya Apalagi atas sekarang bawah, anginnya kurang. megang tengah doang. Udah gitu dopnya udah pernah ke dudukan segala macam. Iya. Tapi ini nyebitnya nggak rata. Iya iya, bener, iya. mulai tapi itu
kreatif lah, menarik. Dan itu ada banyak mas yang melakukan hal itu. Ada beberapa yang masih sepantaran sih. Kalau Oke. bapak-bapak ya udah setelan bapak-bapak aja. Oke. Nah setelah itu apalagi mas? Apa mas? Nah kan pertama ngomongin performance. Saat usia mas yang segitu masih kuliah yang dimana mungkin influence-nya banyak dari macam-macam gitu mas ya. Lebih ke arah mau balikin mobilnya jadi klasik apa malah mau jadi modern mobilnya? Jadi untuk yang 5TL ini memang tahun antara 74 80-an lah ya mobil. Kompetitornya tuh Morris sama Fiat berapa gitu yang 2 pintu juga. Nah itu bumpernya bumper besi. Oke. Itu kan klasiknya dapet tuh. Iya. Nah kalau ini bumpernya udah fiber. Oke. Jadi mau ke klasik nanggung juga. Nah, terus kalau klasik ya pada saat itu masih muda ya, setelan klasik. Iya. Ion chrome gitu. Iya. Aduh aja enggak deh gitu kan. Iya. Ya udahlah setelan anak muda. Sekarang modern nih, Ya, modern muda. betul. Yang banyak ngelakuin modifikasi setelah itu apa lagi mas? Di sisi mana? Paling pada saat itu pintu pernah jadi safe door. Keren. Ngalamin dong. Modern itu namanya. Jadi nggak cuma di mobil, tapi ini berarti di shift. Itu kan ada coakan tangannya. Betul. Itu nggak ditutup dong. Kalau itu nggak tutup. Elektrik apa gimana? Pakai remote? Pakai remote. Iya. Remote. Ceklek. Ceklek. Karena pas parkir doang sih, lagi ngumpul mau. Gimana buat, cara buka pintunya? ceklek, buka dikit. Ada kunci rahasia nggak mas? Nah, banyak yang bilang gitu kan, Ah. takutnya kan akinya. Ya, baterainya lowbat atau segala lowbat. macam ya. Kebetulan kan bagasinya masih manual, masih nyambung. Jadi kalau misalnya amit-amit soak itu akinya, ya udah dari belakang ngolong lewat belakang bagasi, buka, masuk aja dari dalam. Benar. Soalnya kalau temen tuh di save semua mas. Oke, save semua. Di depan fender tuh udah pencetan. Oke. Jadi waktu itu dia kayak soang, misalnya, ya kan. Remote-nya habis, Iya. baterainya. Ini gimana nggak bisa dibuka? Tangan. Jeglek. Wah, gue bisa nih nyolong mobil lu. Enggak dong, nggak gitu dong. Dipencet, kebuka tuh pintu kanan doang yang nggak buka. Oke, ya. Gitu. Berarti pernah tuh mas chef door ya? Pernah. Banyak nggak mas yang ngelakuin chef door itu di komunitas Mas Gugi? Enggak saya aja. Kenapa terinspirasi ke chef door mas? Karena biasa kan pengen tampil beda ya. Betul. Pengen tampil beda. Betul. Aduh ini modifikasinya pengen ya apa ya, pengen tampil beda ya, pengen rapin aja sih. Ya mobil tua pengen agak modern dikit gitu. Itu aja sih. Ya. Terus dari abis di chef door itu mas, apakah mas melakukan yang lain-lain gitu? Chef door paling, oh iya zaman dulu kan clean ya. Jadi emblem-emblem nggak ada tuh. Semua. Hilangin semua. Hilangin semua. Oke. Apa yang bekas emblem tutupin semua. Tuh, terus ya ceperin, udah sih itu aja sih pada saat itu. Itu aja? Ya kan dulu zamannya kaca film coklat. Ya. Coklat, Ya, benar. itu kan paling adem tuh kelihatan kan. Iya benar. Sore mulu benar. Sore mulu. Mulai agak mendung dikit, mendung kali ini ya, buka enggak ya, nggak tahu bilangnya coklat. Mendung ya, enggak Iya, mendung namanya coklat. Nah, cuman lucunya waktu itu main ke puncak ya. Supir mobil-mobil angkot kaca film coklat juga semua. Buset. Sama ya. Iya sama gitu kan. Ya itu sih ya. Iya. Nah, Mas, itu kan Mas udah mulai explore semua segala macam. Mobil ini dari tahun berapa Mas kuliah? Maaf. Saya kuliah 98. 98? Ya. Dari 98 sampai sekarang 2025 nih Mas nih. Mobil ini dipakai terus atau sempet mandek? Sempet mandek. Dari tahun berapa? Sekitar 2010-2011. Tapi lama juga Mas ya, berarti ya dari 98, Iya. sebelum 98 berarti 95-an Mas Iya, udah pakai udah pakai. sampai 2011. Iya. Oke, dari 2011 itu kenapa mandek Mas? Dulu apa ya? Dulu pernah jadi mobil ini udah 3 kali ganti cat. Oke. Nah, yang pertama coklat, yang bawahannya terus diganti biru. Biru yang setelan pakai dop absolut. Oke. Nah,
Terus sebenarnya ganti warna merah waktu tahun 2011 itu udah merah. Oke. Udah merah. Sebenarnya gara-gara asal pengen ngesol aja dulu yang warna birunya tuh ada lecet-lecet gitu. Pengen ngesol dikit lah. Nah nggak tahu bengkelnya, oh ini nggak bisa di stol, mesti disiram semuanya gitu kan. Enak, benar. Pada saat itu terus jiwa ininya kan, ya udah sekalian ganti warna. Oh, pada saat itu Iya, ya. sekalian benar. Iya. Gaya banget gitu kan. Padahal sebenarnya bisa di sol. Gitu Iya, kan. iya. Ya udah di Jadi warna merah. Nah, cuman merahnya nggak gini dulu. Oke. Red Ferrari. Oh, Red Ferrari. sama Eropa, Bos. Iya enggak? Red Ferrari. Red Ferrari. 2011 Iya. mangkrak kenapa, Mas? Nah pada saat itu dicat ke merah. Dulu dulu juga nggak terlalu kayak sekarang ya, kayak Mas Ari gitu ya. Iya. Sering datang bengkel, lihat Iya. nut-nutnya, Iya. dulu Iya. mah memang dulu waktu itu saya juga kerja, jadi Iya. nggak terlalu banyak waktu lah untuk Iya. ngelihat. Serahin aja di bengkel cat sampai merah, terus belum sepenuhnya beres, jadi masih banyak part-part yang belum pasang kayak spion gitu. Saking pengen clean-nya, Iya. nggak mau dibor gitu kan. Oh, karena catnya baru nih. Catnya baru tuh. Nah, Iya. dari komunitas ada acara gathering Renault entusias gitu yang Oke. masih di mana ya, Rawamangun kalau nggak salah. Mobil sebenarnya belum jadi amat, cuman udah ikut. Oh ya udah deh, ikut deh. Ikut, mesin tuh nggak dioprek banget, yang masih ada part-part yang belum diganti lah. Kayak spion aja, saking nggak mau dibornya itu pakai 3M. Di double tap doang. Double tap doang. Perjalanan dari Bandung ke Rawamangun. Aman. Aman. Kirain tol di jalan. Aduh, spionnya susah lagi nyarinya. Lucunya, pada saat pulang ke rumah, masukin garasi, kan capek gitu ya, sama tetangga waktu itu ikut nongkrong depan garasi, beli nasi goreng, lapar, malam-malam, nggak lama, tek, jatuh spionnya. Gila, udah jatuhnya di rumah untungnya. Tuh, double tap udah nahan angin 2 kali bolak-balik. Tol Bandung Jakarta Bandung anjir. Kuat. Iya. Kuat. 2011 itu Di rumah udahan bos, saya juga capek. Plok. Istirahat. Istirahat. Di tempat tapi Mas, di rumah istirahatnya. Nah, dari situ udah tuh akhirnya saya juga sebenarnya gara-garanya sepele, jadi mobil saya waktu itu akinya soal Oke. biasa kan, ada aki nganggur nih, pakai dulu deh ini aki ini cabut. Oh iya. Akhirnya jadi mobil donor jadinya. Donor, dari mulai aki baut misalnya lagi apa kurang baut ini ambil dulu. Wah. Filter bensin ambil Wah, dulu. wah, bener jadi mobil donor. Gue kira aki doang. Gitu, jadi akhirnya ya udah deh terbengkalai di Ah. garasi Dari 2011. Oke. Nah, Mas, dari jenjang waktu 2011 sampai mobil ini akhirnya dibangun itu tahun berapa, Mas? 2000 berapa? 22-an ya. Sekarang 2022 ya 2022 lah. 2022. 2022. Berarti 11 tahun Ya, 11 12 nganggurnya. tahun. Ya. Nah, di seiring berjalannya 11 tahun ini, Mas. Mas berarti udah dapat experience dari yang lain juga, Betul. udah segala macam, mungkin udah lebih stabil dibanding pas masih kuliah. Iya, betul. Kenapa memutuskan buat bangun mobil ini lagi? Kenapa nggak bangun mobil yang mungkin saat Mas kuliah atau SMA teman-teman Mas pakai atau apa gitu? Kenapa? Oke. Karena apa ya? Mungkin ya mobil ini ada ceritanya ya. Ada ceritanya. Ya dulu saya ngerasain zaman sekolah. Iya. Saya jualan pakai mobil ini. Jualan waktu itu jualan ibu saya bantu jualan Iya, lah, iya. gitu kan. Kemana-mana pakai mobil ini. Terus ya karena unik mobilnya. Iya, banyak cerita. Iya banyak cerita. Ibaratnya kalau misalnya saya bangun apa ya, misal punya Starlet, waduh, sementara budgetnya nggak ini, ibaratnya ngebangunnya juga nggak terlalu pola karena misalnya ada Mas Ari lebih keren gitu kan, Iya, jadi iya. udah mutusin ini aja deh gitu ya. Oke. Ibaratnya belum ada yang inilah. Tapi kenapa memutuskan saat kayak ini nih waktunya nih buat Nah itu
bersamaan waktu itu rumah tuh sebenarnya mau direnov garasi Oke. karena udah banyak tikus ya. Oke. Jadi sarang tikus juga Oh, mobil. iya. Mau nggak mau mobil tuh mesti dikeluarin. Oh. Karena mobil ini di rumah ibu saya. Iya. Dikeluarin, ya udah sekalian aja deh. Jadi Sekarang aja dikeluarin ke bengkel. Iya betul. Bener, dia berdebu bergerak mencari spare part nih, bener nih ya. Betul. Oke, abis itu barulah pilihannya ke M8. Ya betul. Kenapa ke Mas Ari? Nah, jadi sebelumnya saya udah temenan lama sama yang ini ada Gary di Bandung, Geba Parts. Itu kakaknya yang punya 3 Renault. Oh, 5 oke. TR. Saya temenan sama adiknya. Iya. Terus saya juga kenal sama kakaknya. Cerita-cerita ngobrol. Dulu Gary ini ya apa? Rekomendasi Bikin lips. lip 190. Iya. Oh, 190. Tanya-tanya itu bikin di mana? Ah, itu di Margahayu di Bandung ya dekatnya. Di Ari. Oh, ya udah dari situ bisa apa aja. Bisa semua? Bisa semua. Saya bisa aja. Bisa terus. Asalnya memang pengen ini sih pasang ini bikin ini apa? Pet belakang? Iya, topi belakang. Awalnya itu? Awalnya itu aja. Oke, main ke bengkel Mas Ari. Bengkel Mas Ari. Oke. Nggak tahu ngomporin. Mbak cocok. Ini. Gitu, kejepur deh. Kejauhan deh. Saat pertama kali mau restore, ngomongin mau nge-rebuild ya karena 11 tahun ya. Pertama kali yang ada di pikiran Mas Gugi, apa yang mau diapain mobilnya? Lebih detail ya, maksudnya lebih Atau detail. tadinya cuman mau kayak mau ngesal-ngesal aja nih. Nah atau itu mau, mungkin berkaca. apa mau langsung kayak yaudah gue dibangun nih sekalian deh udah ada berkaca konsepnya. dari yang tahun 2011 mungkin ya. Iya. Jadi ibaratnya setengah jadi ya. Jadi kalau pakai tuh kayaknya kurang pede. Iya. Kurang maksimal Iya. gitu. Ya udahlah, ya mungkin ya saatnya ini ya udahlah biar mobil tuh dipakai gitu, dipakai enak, dilihat juga enak. Gitu sih. Jadi dari awal langsung maunya ya udah nih sekalian aja deh dirapiin semuanya. Sebenarnya nggak langsung ya, asal cuman dikit-dikit, cuman akhirnya banyak insiden yang jadinya ya udah nih. iya gitu. Nah, kalau dari mata Mas Ari, maaf Mas Gugi, pertama kali ngelihat mobil ini Mas Ari, apa memang Mas Ari udah common dengan mobil yang jenisnya kayak gini atau gimana Mas Ari? Jujur pertama kali malah ya, ini pertama kali banget gue kedatangan Renault 5 TL. Terus waktu itu sih request awalnya tuh si Mas Gugi cuma mau bikin topi belakang. Waktu itu tuh ada acuannya ini Mas Zender. Oke. Nah waktu itu request awalnya itu Mas mau bikin topi gini modelnya kayak gini. Ini gue ada referensinya, gambar gini. Oke, ya wes. Nyari timing, Mas mobil tapi gue derek ya ke sana. Kenapa ya derek? Mesinnya udah dicopot waktu itu kan Om ya, mesin udah dicopot. Oh ya wes, janjian. Akhirnya waktu itu datang ke gua, mobil tuh diderek Mas. Mobil diderek, nggak ada mesin, ya wes masukin ke dalam. Nah ya wes, mulai ngemodel tuh, bikin model fiber dan lain-lain. Terus di tengah perjalanan tuh Mas Gugi nanya, Mas kalau seandainya gue dapet molding samping NOS ori, lu bisa bantu install nggak? Gitu. Oke, gue bilang coba ya Om, ntar molding datang, gue coba fitting gitu. Nah, ya wes dari situ ceritanya jadi cukup panjang nih Mas. Oke, dari molding. Asal muasalnya molding dia, ya untungnya dia dapat molding tuh NOS lengkap gitu. Nah terus pas molding pertama kali mau dipasang, kita fitting tuh spakbor depan, pintu sama spakbor belakang. Itu baru ngetes satu sisi, sebelah kanan. Nah baru ngetes sebelah kanan, terus ini sepintas depan kok kayak kepanjangan. Ya udahlah, oke, taruh dulu, fitting dulu pakai isolasi, pindah ke pintu. Pas ke pintu,
dimensinya relatif aman, ngeplas. Oke. Nah, pindahlah spakbor belakang. Pas pindah spakbor belakang, Om Gugi, ini ada masalah, lu ke bengkel lihat langsung ya, biar gue jelasinnya enak gitu. Ya wes, dia datang, gue jelasin. Taunya lingkar belakang spakbornya tuh udah dirubah, Mas. Udah pernah dirubah. Oke. Mungkin apa dulunya pernah ada kropos atau apa? Iya. dan Pernah keropos makanya bisa dirubah. Betul, dirubah tapi nggak ada patokan. Iya dirapihin dia nih ya. Dirapihin. Iya. Pas molding dipasang jadinya jinjit-jinjit. Oke. Plak apa yang ke arah pintu, oke, nempel. Pas ke belakang ngatung gini, diganjel. Ganjel. Iya wes. Iya. Akhirnya nanya dia, Mas, spakbor gua lu balikin ke ori bisa? Ya wes, gue bilang acuannya based on si molding ini gue coba. Akhirnya ya udah spakbor kita bobok, bentuknya kita iniin lagi. Itu sih based on referensi Gambar ini aja Mas, gambar-gambar 5PL Oke. yang ada Iya. di internet dan lain-lain gitu. Terus ya udah, nah seiring waktu tuh dah beres tuh si molding, akhirnya kiri kanan. Nah, molding kiri kanan beres, dia nanya lagi, Mas, ini mobil gua kan nggak ada handle-nya ya. Iya, benar. Nggak ada handle-nya. Nggak ada pencetannya, nggak ada Iya. pencetannya, benar. Gimana ya caranya ya? Jadi mobil waktu itu diderek ke gua, kacanya untungnya udah posisi kacanya semua dibuka. Oke. Jadi buka pintunya dari Gampang. dalam. Gue pikir lu ngomong jangan sampai ketutup ya pintunya. Jangan sampai ketutup. Kelar. Buka. Bingung juga. Iya, Pak, ini banyak banget nyamuk, binatang pada masuk, Pak. Pintunya nggak ditutup. Iya, bukan tikus lagi, bener. Terus ya wes apa si handle gue tanya, Om, ini handle ori lu masih ada? Gitu. Waktu itu tuh handle hilang ya Om ya? Lupa, lupa nyimpen ya? Ada lupa, saya akhirnya ketemu tapi udah dipotong-potong kan bekas safe door jadi. Oh, iya. Nggak jelas lah bentuknya. Iya. Terus ya wes akhirnya gue nunggu dia nyari handle orinya. Terus sambil nunggu ini handle ori, nah taunya ada request lain, dia nanya awalnya biasalah Mas di panel-panel lain kayak spakbor, kayak ujung atap kayak gitu-gitu juga udah mulai pada bentol, jerawat kayak gitu. Terus akhirnya dia nanya, Mas, ini apa kita siram lagi aja ya? Gue bilang ini soalnya kalau gue lihat dari semua nih 1, 2, 3 panel kali 2, 6. Terus bagasi tuh awalnya sempat nggak nyetel Mas yang perkara engsel. Perkara engsel. Jadi bagasi tuh jinjit ketarik sebelah, akhirnya ujungnya beradu gitu kan. Ya, karena engselnya hanya di sebelah kiri. Yes, engselnya Jadi hanya sebelah ketarik kiri. yang sebelah kiri. Iya. Yang kanan berarti naik. Iya. Karena yang kirinya terus Yes. kedorong. Iya. Alhasil waktu itu tuh sisa kap mesin atau apa ya Om yang pokoknya nggak dicat ya. Akhirnya Sayang tanggung. banget ya. Tanggung Akhirnya, bener. "Ah, Mas, udah pada belang-belang, udah pada ini. Udahlah, iniin sekalian, ya, bagusin sekalian. Terus kalau emang lu mau ganti warna, bukan ganti warna, lu mau ngecat, boleh nggak Om rekomen warnanya gue mainin dikit aja, yang sebelumnya tuh agak terlalu pucat. Terus ya wes, ini tuh merahnya gue tuain sedikit, gue kasih sinar kuning dikit aja biar apa ya, biar merahnya tuh lebih hidup Mas. Jujur kode aslinya apanya kita nggak tahu ya, merahnya apa. Cuman kalau lihat di referensi dia yang kita pantesin aja Mas. Iya. Kita deketin aja yang paling ini kayaknya lebih proper deh. Terus kebetulan dia juga minta si body molding itu waktu pertama datang warnanya abu muda Mas. Ya, bawaannya abu muda. Oh. Jadi abu mudanya kayak apa ya? Pucet ya. Pucet banget. Iya. Kayak warna cover AC itu tuh Mas. Oke. Iya. Nah, kayak warna gitu. Terus sementara dia pengen bumpernya tuh warnanya abu tua plastik. Iya, kayak warna plastik. Ya. Akhirnya ya udah Disamain lah. samain sama ya udah merahnya
cocokin lah ke Si abu-abunya. yang ketemu sama abu merahnya gimana gitu. Hmm. Nah terus biasa mas, seiring waktu pas lagi ini, mas lu bisa ngecat engine bay? Oke, ngerembet nih mulai ini. Nambah. Terus biasa mas, dari engine bay sampai akhirnya kalau buka pintu kelek. Iya, pandangannya dengan semuanya, pintu, balik-balik iya. itu yang akhirnya ya udah diputuskan kayaknya nyebur nih kayaknya. Ya semuanya aja nih. akhirnya. Oke. Berarti diputuskan untuk semuanya, total. Semuanya jadinya. Tapi kalau ngomongin masalah kondisi badan Mas Ari, yang dimana itu mobilnya nggak muda lagi saat itu 2011 ya Mas Gogi ya? Iya, betul. Ya. Gimana kondisi badannya? Apakah banyak banget adjustment-nya atau gimana? Oke, jadi banyaknya tuh adjustment-nya lebih ke pada saat kita ngebalikin ke handle yang ori. Nah akhirnya Mas Bugi tuh dapat handle yang orinya kan Mas, gue dapat handle. Coba iniin apa? Pasangin. Pasangin, lu bolongin lagi, balikin lagi. Nah kerembet tuh Mas, perkara setelan pintu, setelan engsel. Terus dia sempat berapa kali belanja part, tahu-tahu nggak cocok Nggak ya. cocok, ya. Baik si apa tuh si door lock. Oh ini si cuma ngomongin handle. masalah lock, Iya, mekanisme iya. lock Iya, aja nih Mas iya, baru iya, ya. Oke. Jadi ngedapetin pintu buat nutupnya enak tuh susah. Mostly ngebanting mantul. Oke, Nah, itu dari apa Mas? Dari karetnya kah atau dari si locknya itu? kayaknya dari door lock. Kalau gue Oke. lihat dari si handle yang dipencet sama door lock tuh kayak beda tahun, beda seri. Beda tahun. Beda seri. Nah, akhirnya ini pun handle pun kalau nggak salah ini tuh ngawin yang temuan yang lama sama yang ini ya Om ya. Iya. Iya kan? Jadi door lock-nya pakai yang lama, si handle-nya pakai yang baru. Iya. Door lock pakai yang lama, handle pakai yang baru. Betul. Anak kuncinya gimana Mas? Nah, anak kuncinya jadi yang baru tuh anak kuncinya misah tuh. Jadi ini pencetannya. Oke. Nah, si anak kuncinya di sini. Kalau yang Di ori, bawahnya. Di bawahnya. Kalau yang ori ya sama tuh. Oh di bulatannya. Iya, di bulatannya. Oke. Nah, cuman mau dipasang kok kayaknya jadi keramaian ya. Meskipun ada ya di luarnya Iya, memang iya. ada, cuman kok kayaknya keramaian ya. Akhirnya untuk sementara diputuskan nggak dikunci nanti mobilnya. Untuk sementara diputuskan tidak dikunci. Jadi Nggak ada kuncinya. Iya, ada yang bilang. Kalau nemu di parkiran ini jadi Greg, lah ada orang agak-agak nih. Iya. Enggak, tapi jangan ya teman-teman ya. Tapi kalau dulu juga jangan. Saya nggak maunya, saya mau Bandung doang juga jarang ngobrol gitu sama temennya dalam sini. Jangan parkir jauh-jauh berarti Mas Gugi ya? nah itu betul. Jadi ya memang nggak boleh jauh nih mobil. Iya. Ngobrol-ngobrol kan hujan tadi, maaf banget Mas. Tapi saya berteduh. Berteduh aja. Jangan. Jadi tapi Mas nyari barang ya nih Mas nih. Kesulitannya apakah dari pencarian barang, apakah dari availability barang atau gimana Mas? Macam-macam sih. Kalau misalnya yang body part itu sebenarnya sekarang udah banyak ya, misalnya di eBay gitu ada sih komplit semua. Kalau untuk perintilan di mesin gitu ada yang ngasih nos di toko-toko. Terus montir-montir sekarang juga jago sih ya, maksudnya persamaannya apa gitu. Itu aja sih. Atau enggak misalnya nggak ada banget nih, nyari dari kampakan kayak headlamp tuh yang aslinya bawaannya kancingnya udah pada copot, udah nggak bener. Jadi ini dari 2 lampu 3 lampu ya? Iya. Tiga lampu dari yang kawinin. Dikawinin diambil. Jadi ada ya headlampnya masih yang ori, dalam headlamp itu ada batoknya itu ngambil lagi karena masih bagus kaki-kakinya. Satu lagi kancing-kancingnya dari kampakan. Jadi ini mobil donor mencari mobil donor. Yang tadinya mobil dipakai sempat jadi mobil donor, akhirnya nyari mobil donor lagi yang lain ya kan, yang donor-donor yang lainnya ya kan. Betul. Oke. Nah, tapi
berarti barangnya mah kalau mesin malah masih ada, Mas Gugi? Masih ada beberapa masih ada. Kalau spare part kan kalau tadi Mas Gugi, ya mungkin salah tahun atau memang mobil ini tuh variannya banyak, jadinya spare partnya jadi kayak bingung gitu loh, kayak. Betul. Kayaknya tiap tahun kayaknya beda ya. Oh iya emang bener kayak tadi kita bahas nih desainer iya. Prancisnya kayak apalagi yang kita bikin ya gitu. Meskipun modelnya sama ya, cuman tiap tahun kayaknya beda gitu. Jadi iya, kalau tiap tahun beda saya nggak kaget, orang kampung plat nomor belakang kanan kiri beda. Kalau yang sekali keluar bisa beda, kenapa ya tahun kita samain kita bedain lah. Betul. Jadi tadi ngobrol sama Mas Gugi sama Mas Ari, ini mobil ini banyak keunikan teman-teman. Salah satunya adalah si lampu plat nomor gede kecilnya tuh kanan kiri beda. Terus apalagi Mas yang unik nih? Sumbu roda ya nggak salah. Sumbu roda kanan kiri nih beda. Terus sama fender yang terakhir diukur sama Mas Ari, bedanya berapa Mas fender kanan beda kiri? Kurang lebih sekitar 2 cm. 2 cm. 2 cm. Jadi si moldingan kiri itu pas. Moldingan kanan dia fendernya beda 2 cm sama moldingan. Iya. Yang dimana paling kalian yang nonton itu mah fendernya. Fendernya, Udah betul. pernah diketok-ketok. Karena fender orisinil Mas ya? Fender Harus orisinil. ini. Kalau gue lihat baliknya sih dibongkar tuh, sempet lagi itu dibongkar. Nggak ada indikasi dia pernah ganti pelat atau dilas atau apa. Oke, Prancis bikin fender kiri sama kanan nggak simetris. Alhasil kemarin waktu ini gue nanya, Om, ini panel kiri sama kanan beda, gue apain? Nih coba gue pasang nih, lu lihat. Tas ngantung kelebihan 2 cm, terus 2 cm lagi. ini gue mau ngebaut, bautnya nggak nyampe. Iya, bautnya jadi nganggur gini-gini. Bautnya ada di gerowongnya spakbor jadinya, Mas. Iya. Ya udah, potong aja lah. Samain fittinginnya enakin kayak kiri aja ya wes. Akhirnya gue custom sedikit, gue potong. Custom sedikit. Kalau kata Mas Ari tadi, mungkin di Prancis saat itu nggak ada Sigmat katanya. Belum ketemu Zaman Sigmat. Tahun segitu mungkin belum ditemuin. Iya, Sigmat ya. gue tahu, gue bilang, atau nggak dia ngikurnya pakai jengkal Mas. Saat pas bikin fender yang ini, orangnya mungkin agak pendek jarinya gitu ya. Ini nih panik ya, kemarin sama bapak yang itu 4 jengkal, Mas gini, ngapa jadi kurang ya? Wah, tekor 2 cm jarinya nih. Bisa kanan kiri beda tuh, lucu tuh Mas. Yes. Mungkin moldingan ini moldingan mungkin yang terbaru, mungkin dibikinnya secara bisa juga pasal gitu kali ya. Ya Bisa juga tekor produksi dikit baru, situ ya. potong dikit dah gitu katanya. Ya kan karena ini barang baru ya berarti Mas ya. New old stock. Nah, ini waktu itu tuh molding gue sebelahin Nah, deh itu Mas benar Adi. tuh. Molding disebelahin panjangnya sama nih Mas. Fendernya agak-agak tuh Mas. Soalnya kalau 2 cm kayaknya kelihatan tuh ya, kalau 2 cm lumayan segini ya. Kalau gini, coba Pak dari jauh Pak, jauh banget. Ya emang sama gitu. Jauh banget. Ini malah kalau kita perhatiin kiri pun ada lebih sedikit nih Mas. Ya wes, jadinya nyamainnya adalah yang iniin aja. Anggap yang kiri ada lebihan nggak nyampe 0,5 cm gitu. Terus ya udahlah, kanan gue putusin samain aja lah. Nah, ini berarti kan yang jadi patokan ini apa namanya molding ini. Molding ini memang aslinya, bukan aftermarket atau aftermarket. Jadi kalau versi di luarnya ini ada Renault 5 Alpine. Alpine. Bodinya kayak gini, cuman spek mesinnya di 1400 ya. Oke. 1400 cc. Ada kayak gini, body sama gitu. Jadi kalau yang varian masuk ke Indonesia, setahu saya nggak ada. Oke, berarti si fendernya pun harusnya sama. Betul, harusnya sama. Nggak ada beda kembung atau segala Nggak, macam. ya, mestinya sama sih. Oh, berarti ya benar ini bukan aftermarket ya, ini OEM parts ya. OEM. Iya, ya benar kali mungkin cetakannya lagi emang kurang sip saat itu bikin fender kanan. Nggak ngobrol. Lebih baik kekurangan nanti bisa dilebihin lagi sama orang, mungkin di-adjust banyak lah. Dia bilang ya kan, apa lah biar ada kerjaannya lagi ya kan orang-orang ya kan. Sama berarti dari situ baru Mas bisa ngemal semuanya nih. Betul. Dari ini kan banyak banget nat-nat yang di situ tuh Mas tuh. Ini memang dari awal bentuknya memang masih utuh nat-natnya semua atau udah banyak yang kabur? Oke, kalau ini mobil karena udah pernah ganti warna berapa kali, sebenarnya sih natnya
tumpul tajamnya banyak yang udah beda-beda. Tapi memang saat itu kan pas proses ngebangun juga agak insidentalnya gitu ya. Berawal dari molding spakbor belakang, terus emang ini mobil pada awalnya nggak rencana di restore total kan Om. Terus ya wes, jadi emang saat itu Om Gugi mutusin yang Mas nggak apa-apa Mas, kalaupun kita perlu ngerok dipilih aja yang sekiranya perlu, oke. yang bentuknya kurang proper atau apa, sama Mas direvisi disesuaikan atau ya, adjust lagi, ya wes gitu. Jadi sebenarnya sih dia memang nggak dikerok total, tapi ya udah kita banyaknya iniin bentuk aja Mas, ngerevisi banyak kayak Mas, pinggul paling banyak, pinggul pintu sama tajem-tajemnya pinggul yang kayak pinggul utama yang di atas spakbor. Ya ini. Nah itu terus di atas molding itu ada garis pintu. Iya. Ada pinggul yang kayak bayangan gelap sama terang. Itu tuh awalnya agak kurang konsisten lah Mas. Biasa. Ngantuk naik ngantuk lagi. Mungkin lagi set rokok turun dikit. Iya kerja rokok kan lagi narik nih set. Pas gini set ke bawah. Gini nggak kelihatan kali. Gimana yang penting ada natnya katanya. Oh itu banyak adjustment dari situ karena kalau mobil-mobil kelas itu kan itunya yang bikin jadi bagus. Betul. Ya nggak sih, kontur dari badannya semua segala macam. Betul. Nah ini kan Mas Ari dari tadi bodywork, dari Mas Gugi yang harus menyediakan parts untuk restore ini mobil. Paling sulit di mana Mas? Kompresornya padahal gede banget. Gede banget, betul. Cuman si strumnya itu memang nariknya juga gede. Okay. Padahal itu alternator udah kan standarnya di 30 ampere ya. Iya. Dan naikin pakai yang Maestro 70 ampere. Dua kali lipat. Iya. Masih nggak kuat. Naikin lagi pakai yang Mitsubishi apa ya? Outlander atau apa ya? 120 ya, 120. Yang lucu teman-teman, tempat kompresor AC sekarang itu harusnya tempat ban serep. Ban serep, bener Mas Gugi ya? Iya, betul. Jadi ban serepnya di dalam mesin. Dan serepnya di depan. Itu lagi salah satu teknologi. Nah, konfigurasi tabungnya ada dua teman-teman. Tabung di belakang sama tabung di depan. Betul. Orang ngomongnya tabung tengah. Ini mah tabung depan. Karena adanya di mana? Di atas spakbor kiri. Little did I see